Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang teman-teman semuanya, pejuang CPNS. Selamat dan semangat teman-teman sudah melewati berbagai tahapan. Dan tahapan berikutnya yaitu tentang pemberkasan. Dan saran dari saya teman-teman, walaupun ini hampir dikatakan 99% bisa menjadi CPNS, namun saya tetap menyarankan marilah kita melibatkan Allah dan mengandalkan Allah dalam setiap kehidupan kita, ya, terutama dalam hal-hal penting seperti ini. Karena apa? Sejatinya pemberkasan pun itu masih ada potensi gagal, walaupun kecil ya. Maka dari itu jangan kendor semangat sholatnya, ya, doanya, atau bahkan sampai sedekahnya dan seterusnya. Pokoknya jangan sampai kendor. Tetap ya melibatkan Allah. Insya Allah nanti kita akan diberi pertolongan oleh Allah dalam segala hal. Oke teman-teman, kali ini saya akan menampilkan tentang panduan mengisi daftar riwayat hidup atau DRH. Ini adalah hal wajib dalam pemberkasan dan harus dilakukan oleh semua pendaftar CPNS. Namun di kesempatan kali ini saya bukan perwakilan dari PKN ataupun saya bukan orang PKN, ya. Saya hanya berbagi pengalaman dulu ketika saya melakukan pemberkasan. Dan insya Allah itu nggak berbeda jauh ya buat teman-teman semuanya. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, dasar dari pemberkasan itu ada di Peraturan PKN nomor 14 tahun 2018 ya, tentang ini, petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. Di situ tertuliskan dalam regulasi itu bahwa daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai yang formulir isiannya sudah bercetak foto yang disediakan melalui website sscn.bkn.co.id atau di website lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS sebagai tercantum dalam anak lampiran 3 dan seterusnya ya. Terus dilanjutkan kebenaran data. Jadi nanti daerah itu sudah disediakan oleh PKN. Itu di website teman-teman daftar dulu di mana ya, SCN atau SCASN. Di sana sudah ada, teman-teman bisa login, nanti ada mencetak daftar riwayat hidup. Namun juga kadang juga disediakan oleh instansi masing-masing. Kalau dulu kami disediakan oleh Pemkab Banyumas ya, disediakan. Nah, di situ kami tinggal ngeprint. Nah, setelah di ngeprint itu nanti diisi ya. Setelah ngeprint diisi. Namun perlu diperhatikan juga kebenaran data dalam daftar riwayat hidup peserta seleksi yang bersangkutan dengan ketentuan antara lain data yang telah ditulis sesuai dengan ijazah, surat pernyataan, bukti pengalaman kerja, dan data lain sebagaimana yang telah dipersyaratkan. Jadi dengan kata lain, DRH itu adalah mind map-nya, kerangkanya dari berkas-berkas yang kita kumpulkan. Seperti kita mengumpulkan berkas ijazah ya, legalisir ijazah atau SKCK atau surat kesehatan. Nah, itu nanti diisikan semuanya ke daftar riwayat hidup. Nah, sehingga apa yang diisi daftar riwayat hidup itu harus valid, harus ada buktinya ya. Kayak kita langsung masuk. Terus tambahan ketentuan dalam pemberkasan ini, dan perlu diingat ini saya mengacu dari kebijakan instansi kami dulu ya. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan instansi masing-masing. Tapi walaupun berbeda instansi tidak jauh berbeda teman-teman ya. Yang pertama yaitu 2 set asli daftar riwayat hidup ya. Jadi nanti asli, duanya asli. Terus materinya 6.000, harus ditulis tangan. Ini teman-teman ingat ya, harus ditulis tangan, huruf kapital dan tinta hitam. Jadi ya apa, kalau 2 set berarti kan 2 kali nulis. Ya lumayan susah teman-teman. Ya karena gimana ya? Ya mungkin dianggap mudah gitu ya. Namun ketika kita mengisi kan ini hal yang sangat hal yang sangat berkesan gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Dulu kami juga berkali-kali salah gitu loh. Walaupun simple aja gitu nulisnya di kertas folio gitu ya. Terus ditempel pas foto 4x6 atau berwarna berlatar belakang merah dan terbaru pada halaman pertama bagian pojok kanan atas. Oke, langsung saja kita praktekkan atau kita masuk ke formatnya. Oke teman-teman, ini format DRH-nya. Ini adalah anak lampiran dari Peraturan PKN nomor 14 tahun 2014. Ini judulnya daftar riwayat hidup. Di sini dikasih teman-teman siapkan foto ya, 4x6
ya, 4 kali 6. Kemarin sudah kami bahas bebas tapi sopan ya, bebas tapi sopan, berlatar belakang merah. Langsung ya NIK teman-teman diisikan namanya ya, namanya diisikan. Terus kabupaten, kota, tempat lahir ya. Ini paling penting kabupaten atau kota teman-teman ya. Tanggal lahirnya boleh diisikan. Jenis kelaminnya, agama ya dituliskan, status perkawinan, kawin atau belum kawin, atau cerai mati atau apa gitu ya. Terus emailnya apa, dan pastikan ini emailnya aktif teman-teman ya. Pastikan emailnya aktif, dan kalaupun misalkan teman-teman dulu ketika pendaftaran di seleksi administrasi di awal emailnya sudah nggak aktif, ganti ya teman-teman ya. Pokoknya pastikan data yang di sini tuh terupdate. Jadi jangan terpacu dengan dulu seleksi administrasi. Yang sekarang tuh terupdate. Terus nomor telepon juga yang aktif. Kalau udah hilang tetap ganti yang terbaru. Ya jalan alamat rumahnya. Kalau misalkan desa nggak ada kata jalannya, boleh dikosongin atau apalah. Yang penting paling penting di sini adalah kabupaten sama kotanya teman-teman ya. Kabupaten kotanya. Terus tinggi badannya berapa? Berat badannya. Oh ya sorry. Kalau bisa ini samakan dengan KTP ya. KTP samakan persis dengan KTP. KTP-mu itu kan ada ya, lumayan detail itu kan dari desa, kecamatan, kabupaten, itu samakan. Tinggi badan, berat badan, rambut ya, rambutnya ikal atau apa, bentuk muka oval atau lonjong, warna kulit coklat, sawo matang ya. Ciri khas, kalau aku tuh ciri khasnya kurus teman-teman ya. Terus cacat tubuh tidak ada gitu ya. Terus ini apa ini? Kegemaran, hobinya apa? Ya main tenis meja, baca Quran, baca buku dan sebagainya ya. Oke, lanjut. Oke, di sini lumayan dulu di sini kami juga lumayan bertanya-tanya ya teman-teman. Oke, kita pelan-pelan. Di sini pendidikan di dalam dan di luar negeri. Ya umumnya kan di dalam negeri ya. Kalau yang di luar negeri ya menyesuaikan ya. Pendidikan di dalam ya, tingkat nomor 1, tingkatnya ini di sini adalah SD ya. Boleh kebalik, mulai dari perguruan tinggi boleh, atau ke atas juga boleh. Misalkan ya, ini nomor 1 SD, nomor 2 SMP, nomor 3 SMA, nomor 4 perguruan tingginya S1 ya, tingkatnya S1. Tingkat sarjana ya. Nama sekolahnya apa sebutkan? Ya, nama sekolahnya apa? SDN Negeri Soka atau SDN apa gitu ya. Terus akreditasinya apa? Ya atau B. Terus tempatnya di mana? Ya kalau aku Kabupaten Kebumen tulis Kebumen gitu ya. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui juga tentang nomor ijazah. Nah, teman-teman mungkin ijazahnya persis sama ini ya. Nah, nomor ijazahnya dulu aku tuh ngambil yang paling bawah ya. Di ijazahnya tuh paling bawah di sini nih. Nomor DN03 dan seterusnya ya. Terus tanggalnya, tanggal penandatanganan ijazah ini ya. Tanggalnya ini 30 Juni 2005. Nah, terus pejabat penandatangannya. Ini apa sih pejabatnya? Kepala sekolah. Kalau perguruan tinggi itu apa? Rektor ya. Rektor atau apalah yang menyesuaikan di ijazah masing-masing. Terus gelar ya. Gelar depan atau belakang. Nah, ini teman-teman maksudnya adalah gelar dari kita ya. Dulu aku tuh salah. Kirain gelarnya kepala sekolah, bukan, ternyata gelar kita. Kalau di SD sampai SMA kan belum ada gelar. Nah, kalau SMA S1 kita kan udah ada gelar ya. Misalkan kalau aku dulu adalah sarjana pendidikan, maka gelar di belakang itu SPD. Oke, teman-teman ya. Ini diisi juga teman-teman kursus atau latihan di dalam atau di luar negeri. Teman-teman bisa kalau aku dulu ini nggak diisi sih, kok dikosongin aja gitu. Karena ya apa? Karena ya ribet juga sih. Karena ini kan data tambahan gitu ya. Kalau mengisi kan harus melampirkan bukti gitu loh. Sedangkan aku kan males ngurusin bukti-bukti yang anggaplah bukti tambahan gitu, sehingga ribet gitu ya. Sehingga kami biarkan untuk dikosongin. Dan banyak kok yang dikosongin. Terus ini riwayat pekerjaan ya, riwayat pekerjaan. Ini kemarin sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya ya tentang masa kerja. Teman-teman bisa memanfaatkan masa kerja yang pernah teman-teman alami, tentunya dengan berbagai kriteria ya, menyesuaikan. Jadi teman-teman yang belum membaca, yang belum mendengar soal masa kerja, silakan disimak video sebelumnya. Namun ada yang tanya, bagaimana dengan SK kepala sekolah, SK yayasan dan sebagainya? Oke teman-teman, saya garis bawahi, saya tegaskan, di sini saya bukan BKN ya atau BKD. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang saya alami. Jadi memang ada beberapa instansi yang mengajak pada para peserta udah dinolkan aja gitu loh. Artinya dikosongin aja.
biar sama-sama nanti satu instansi itu mulai dari nol masa kerjanya, ya. Namun kemarin saya sudah meng-cross check dari regulasi BKN, ternyata itu boleh mencantumkan masa kerja. Agar apa? Disesuaikan dengan masa kerja ketika jadi CPNS. Terus solusinya gimana? Solusinya dari saya pribadi buat teman-teman yang sudah bekerja mempunyai SK, terutama SK dari kepemerintahan, saya sarankan dicantumkan. Kenapa? Toh kalau misalkan seandainya nggak diterima nggak apa-apa, nggak mempengaruhi kelolosan dalam pemberkasan. Tapi kalau diterima ya alhamdulillah gitu teman-teman ya. Oke. Terus di sini ada tanda jasa atau penghargaan. Ya dulu saya juga nggak mencantumkan ya, walaupun ada piagam atau apa ya, karena ya ribet juga sih ya. Ini kan kurang apa ya? Ya ini tambahan gitu ya. Terus ada lagi ini riwayat keluarga. Riwayat keluarga di sini ada poin 1 istri atau suami. Kalau saya itu suami, berarti saya mengisi tentang data istri ya. Nomor 1 istri saya, NIK-nya berapa? NIP-nya ini kalau istrinya atau suaminya PNS ya, atau pensiunan PNS. Berarti ini dikosongin ya. Namanya siapa? Dikosongin. Terus tempat tanggal lahirnya, pekerjaannya ya istri ya umumnya ibu rumah tangga lah ya, ibu rumah tangga. Terus perusahaannya ya nggak ada. Status perkawinnya kawin ya, status perkawinan kawin. Akte nikah atau akte cerai, ini masukin nomornya teman-teman. Nah di sini sudah saya tampilkan apa itu buku nikah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ada kutipan akta nikah, ini kan ada nomornya di bawahnya ya. Ini ada nomornya nih. Ini teman-teman isikan ya. Ini nama saya ya. Diisikan. Terus tanggal menikahnya kapan? Ini tanggal menikahnya di sini ya, 3 Mei 2018 ya. 3 Mei. Terus status hidup, tulis hidup ya. Hidup, kalau udah meninggal tulis meninggal. Terus yang lainnya anak ya, itu mengacu pada kakak teman-teman ya. Anak juga ditulis, diisi 1, 2 dan seterusnya. Ini hampir sama dengan yang di atas teman-teman ya. Dan ini orang tua kandung juga ya, orang tua kandung. Kalau misalnya orang tua kandung sudah meninggal, ditulis status atau keterangan di sini meninggal dunia. Oke, selanjutnya tentang saudara kandung, dan ini ya sama kelanjutannya tadi di atas. Nomor NIK dan seterusnya sampai status hidup. Kalau aku dulu sih kayak seperti saudara kandung itu kalau yang sudah meninggal udah nggak ditulis gitu ya. Tapi kemarin aku pernah membaca keterangan ya kalau udah meninggal tulis aja meninggal dunia gitu. Jadi terserah teman-teman, ditulis ya nggak apa-apa, nggak ditulis ya insya Allah nggak apa-apa juga. Terus bapak ibu mertua ya juga diisi semuanya ya. Terus selanjutnya ini ada keterangan organisasi. Dulu saya juga dikosongi semua, walaupun ya insya Allah saya juga ikut banyak organisasi. Tapi saya kosongi karena ya ini kan ada masa kerja, ada tanggal ininya, dan ada pemimpin organisasi. Ya harusnya ada bukti gitu loh, ada bukti otentik dalam kepengurusan sebuah organisasi. Jadi ribet banget lah sehingga saya kosongin gitu ya. Karena ada beberapa dokumen yang sangat penting yang itu bukan tambahan seperti ini di bawah ini ya. Surat keterangan kepolisian SKCK. SKCK nanti juga harus ada dinomorin ya. Surat keterangan sehat ada nomornya. Surat keterangan bebas nafsa ada nomornya. Kemarin ada yang nanya itu surat sehat sama surat nafsa. Sehat itu kan 2 ya, sehat jasmani rohani. Itu satu paket atau enggak atau beda-beda. Jadi perlu saya tegaskan, dulu kami masuk ke rumah sakit pemerintahan itu langsung dapat 3 sekaligus. Surat kesehatan jasmani, surat kesehatan rohani, dan surat nafsa. Karena kan di rumah sakit tuh nanti ada lab ya, ada lab pengujian urin. Itu pengujian nafsa. Oke teman-teman ya. Demikian data riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah yang membuat bla 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 materi 6.000. Nah, ini mempunyai kekuatan hukum. Jadi harus benar-benar valid, tidak boleh rekayasa pengisiannya. Oke, teman-teman, sekian dari kami. Bila ada kesalahan mohon maaf, dan bila ada yang lebih tahu silakan dikoreksi di kolom komentar. Dan terakhir kita berdoa semoga Allah menjadikan kita sebagai PNS yang bertakwa. Oke, sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.